ringan, seger, tekstur. Swim Salt Spray dari Mentega. Let's talk about it. Hai semua, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Video kali ini kita akan review hair product. Produk yang akan dibahas Swim Sea Salt Spray dari Mentega. Seperti biasa, video ini akan bahas segala hal terkait dengan produknya, mulai dari brand, packaging, scent, ingredients, texture, ease of applications, performance, harga, serta final thoughts dari gue. Kalau kalian udah subscribe channel ini dari lama, harusnya kalian tahu kalau Mentega adalah brand pertama yang gue review produknya di channel ini. Brand ini berasal dari Malaysia dan dari hasil riset kecil-kecilan yang sudah gue lakukan ketika gue visit Malaysia atau ketika gue doing desktop research di laptop gitu, gue tidak menemukan ada brand lokal dari Malaysia lain yang punya presence sekuat Mentega. Jika ditemukan oleh Kevin Koti, yang juga adalah seorang barber dan founder dari The Oven Cuttery Barbershop di Kuala Lumpur. Jadi Koti berangkat dari kesukaannya bikin pomade untuk dirinya sendiri, kemudian dia buka barbershop dengan nama Oven Cuttery, kemudian habis itu dia juga ngembangin produk lain dari si Mentega ini. Jadi brand Mentega ini punya beberapa produk yang sudah pernah gue review. Ada classic oil based pomade, terus juga creamy, semacam clay gitu. Mereka juga masih punya kayak hair cream gitu, tapi itu nanti lah. But anyway, brandnya itu super simple, super minimalistic, masuk akal dengan brand barbershopnya si Oven Cuttery. Jadi Kevin menceritakan lo tuh kayak toast gitu, lo kayak roti, ketika lo masuk ke oven gitu udah selesai, lo akan dipakein mentega. You know, like bread and butter. So it's really awesome, very hipster, feels very premium. Barbershopnya pun oke, dan total hipster lah brand ini secara keseluruhan. I know Koti's gonna hate me, but he himself and his brand is incredibly hipster. Produk yang ini tuh versi gedenya, mereka punya versi kecil, nanti lebih di bagian harga akan gue jelasin lebih dalam. Koti pernah ngirimin gue versi kecilnya, tapi ini gue beli yang versi besarnya ketika gue visit Malaysia di bulan Agustus-September 2022. So, I met with the owner, and jadi gue sempat ketemu dia dan gue dengar langsung ceritanya dari dia tentang brand ini, so it's very awesome. And yeah, it's a great friend. Berikutnya, packaging. Produknya datang dengan botol kaca kayak gini. Ukurannya 165 ml atau 5,6 oz. Very simple, minimalistic, nice sticker. Bahan stikernya pun kertasnya kayak agak ada teksturnya gitu. Terus komposisi warnanya itu warna emas, dan gue nggak tahu ini hitam atau biru dongker, but it's very simple and minimalistic. Nice font as well. Looks premium, feels premium di botol kaca. Atasnya itu sprayernya tuh yang ditunjuk pakai telunjuk gini, bukan yang begitu, tau kan? And it's just very simple. Ada tulisan for volume and texture, jadi emang ditujukan untuk gaining volume sama tekstur. Terus ada cara penggunaannya, jadi sangat disarankan untuk lo kocok botolnya dulu. Terus ada tulisan freshly brewed in Malaysia, awesome. Terus ingredientsnya air dan segala macamnya nanti akan gue bahas lebih lanjut. Terus ada tulisan created and distributed by Lefty Supply Enterprise. Gue rasa itu nama company-nya dia. Terus simple website mentega.co. Awesome. Jadi seperti yang udah gue bilang, desainnya minimalistic, nice, feels very premium. Kalau gue punya barbershop, gue nggak akan malu untuk taruh ini di shelf produk gue, dan sangat mudah dipakai. Untuk sprayernya mungkin emang lebih nyaman pakai yang bentuknya ditarik gitu, tapi ini juga tetap oke, dan komposisi spray yang keluar, cairan yang keluar sangat enak sih, sangat pebblesnya tuh kecil-kecil banget, jadi sangat mudah untuk tersebar ke bagian rambut. By the way, yang gue maksud sprayer yang pakai jempolnya kayak gini nih. Berikutnya scent. Kalian harusnya tahu, gue tidak pernah peduli dengan bebauan. Menurut gue itu estetik, jadi tidak ada pengaruhnya sama performance sama sekali. Tapi ketika kita ngomongin si salt spray, kita ngomongin rambut yang bertekstur, kita ngomongin rambut yang bergerak, kita ngomongin santai, tidak kaku, tidak terstruktur. Kita ngomongin rasanya rambut kita ketika kita selesai dari pantai. Jadi emang agak berantakan dan outdoorish banget gitu. Nah, produk ini tuh baunya citrus banget gitu, jadi ada hint lemon gue rasa, dan jadi masuk akal karena warnanya juga tidak terlalu putih, dan oh iya kayak warna lemon gitu, kayak warna air dari lemon. So wanginya sangat segar, sangat nyaman, dan lu masih bisa sesekali hirup, lu masih bisa sesekali endus ketika lu udah pakai gitu. Again, gue tidak pernah peduli dengan bebauan, tapi gue harus bilang bau ini sangat masuk akal untuk produk ini, dan gue sangat suka, segar banget. Berikutnya, ingredients.
Paling atas Aqua tentu saja. Terus ada PG40 hydrogenated castor oil. Terus ada magnesium sulfat atau itu garam. Terus ada aloe vera gel. Terus ada polisorbat, ada glycerin, dan ada essential oils yang dia nggak breakdown siapa. Nah, hal-hal yang biasa gue kritik dan tidak gue sukai dari sea salt spray adalah ketika mereka meninggalkan perasaan rambut lo jadi kering dan kaku banget karena adanya komposisi antara alkohol ataupun garam yang terlalu segitunya. Karena kan garam tuh menyerap kelembapan ya. Tapi gue rasa Kevin berhasil menetralkan itu dengan masukin beberapa oil. Di sini sih yang tertulis castor oil dan essential oils, whatever that is. Terus ada aloe vera gel. Jadi rasanya tidak terlalu kering kayak sea salt spray pada umumnya yang gue temukan. Tapi tetap berasa ada kekesatan ketika rambut lo kena air garam gitu. Tapi ingredientsnya sih sangat menarik. Tekstur liquid aja gitu, liquid. Liquid. Ease of application total mudah seperti biasa lah. Sea salt spray pada umumnya sangat mudah diaplikasikan karena tidak ada tarikan ketika lo harus aplikasikan karena practically lo cuma ngasih rambut lo bahan cair aja gitu. So it's really nice to apply as well. Seperti yang gue bilang, pada umumnya pakai sprayer yang kayak gini akan jauh lebih mudah ketimbang sprayer yang kayak gini, tapi menurut gue itu minor, so masih oke lah. Untuk performance, pada umumnya sea salt spray itu menurut gue harus diaktifasi dengan panas. Dalam hal ini maksudnya adalah hair dryer. Jadi gue nggak akan mengkategorikan performance-nya seperti review gue yang lainnya, di mana gue pakai freestyle atau post stylers. Gue akan pakai produk ini sebagai freestylers aja. Ini hasilnya. Hey, ini Swim sebagai freestyler. Rambut setengah basah, semprot Swim, hair dryer. Abis itu udah kering. Dan gue nggak pakai apa-apa lagi, tidak berencana pakai apa-apa lagi. I just wanna see how it holds. Gue cukup yakin holdnya nggak akan ada seharian, tapi kalian bisa lihat nih ada tekstur dan general shape tuh bisa kebentuk. Kalau rambut tuh lebih pendek, maka pakai ini aja cukup. Atau kalau rambut tuh super panjang, maka akan jauh lebih enak lagi hanya untuk ngasih curl sini sana. Yap, kita lihat hari ini gimana. Kalian bisa lihat nih matte finish, terus ada tekstur dan ada shape yang terbentuk. Alright, we'll see how it goes ya. Bye! Oke, ini udah kurang lebih 10 jaman dan ini ya pasti turun volumenya, agak turun ngedrop gitu, tapi teksturnya masih ada, masih terasa kesat kalau lo pegang. So it's, kalau mau pakai dia sebagai ini aja tanpa produk lagi sih, lo harus berada di dalam ruangan dan harus aktivitasnya santai sih untuk rambut sepanjang gua ya. So yep, seperti yang udah dilihat, sebenarnya untuk memakai produk ini sebagai freestyler aja, kalau rambut lu cukup pendek, itu akan cukup banget. Lu nggak perlu pakai produk apapun setelah rambutnya kering pakai hair dryer. Tapi kalau rambut lu cukup panjang, contohnya seperti rambut gua, idealnya lu butuh 1 scoop lagi kalau lu mau beraktivitas yang lebih panjang dan lu pengen rambut lu stay in place. Tapi kalau lu lagi hari yang super santai kayak hari ini nih, gue cuman pakai dia. Gue cuma pakai Swim ke rambut setengah basah, terus gue hair dryer seperti biasa. Terus sekarang kalian bisa lihat ini ada movementnya, holdnya nggak segitunya, cuman kayak kalau gue taruh lagi bisa ada shape-nya. Gue hari ini hanya ingin di rumah aja dan gue pengen terlihat agak lebih rapi, maka produk ini cukup gitu. Tapi kalau abis ini gue harus berolahraga, maka pasti abis itu acak-acakan. Jadi good freestyler kalau rambut lu pendek atau kalau rambut lu panjang banget sekalian. Jadi lu bisa kasih kayak curl atau wave di ujung-ujung rambut lo gitu. Rambut gue tidak cukup panjang untuk bisa menampilkan itu, tapi gue harap lu paham maksud gue, kayak rambutnya Jason Momoa gitu, itu akan bikin rambut lo lebih terdefinisi dan teksturnya lebih keluar. Kalau untuk rambut yang panjangnya nanggung kayak gue, dia bisa kasih volume seperti yang lo lihat. Terus ketika lo pegang rambut lo tuh ada kekesatannya sedikit, tidak sekesat sea salt spray pada umumnya, yang menurut gue dalam hal ini adalah hal positif. Tapi untuk holdnya nggak bisa, gue harus pakai another product yang konsistensinya lebih tebal kayak wax atau clay kalau emang gue mau lebih mantap holdnya. Nah, nggak ada shine-nya, gue akan bilang ini matte finish karena kan produk ini mengedepankan tekstur ya. Sehingga kalau lo mau pakai produk lanjutannya sebagai post stylers atau finishernya, akan sangat masuk akal kalau lo pakai produk yang juga matte finish. Untuk harga, untuk ukuran yang besar ini harganya Rp75, itu sekitar Rp263.000. Nah, mereka punya ukuran yang lebih kecil juga, itu harganya Rp30, itu Rp105.000. Gue sayang sekali nggak pegang yang ukuran kecilnya. Seperti yang kalian sudah tahu, gue tinggal di rumah yang lain sekarang. Yang ukuran kecil ada di rumah gue yang lama, gue nggak sempat ambil. But it's a good
size as well kalau lo mau pakai. Sayangnya produk ini belum ada di retail di Indonesia. Jadi kalau kalian mau beli, antara kalian beli pas kalian lagi di Malaysia, ada banyak banget tempat yang bisa kalian beli produk ini di Malaysia gitu. Di website-nya ada tempat-tempatnya di mana dia stok, dan juga kalian bisa visit barbershop-nya aja untuk beli gitu. Kalau kalian mau beli direct dari website-nya dan diantar ke sini, maka akan ada shipping cost yang mungkin harganya agak lebih mahal. Final thoughts. Produknya oke nggak? Oke banget buat gue. Gue sangat suka si salt spray yang tidak menghasilkan rambut super kering dan keset banget gitu. Gue merasa rambut gue nggak jadi super, gue merasa masih agak sehat lah. Terus karena water based, jadi tentu saja sangat mudah dicuci kan. Ukurannya sangat besar untuk kebutuhan gue. Harganya tidak terlalu murah, betul, apalagi mengingat ketidaktersediaannya produk ini di Indonesia. Tapi kalau emang kalian lagi mau splurging uang sedikit, maka menurut gue ketika lo lagi ke Malaysia atau ada temen yang lagi ke Malaysia, mending minta lo titip aja. Karena menurut gue kalau emang lo beli dan shipping ke Indonesia jadinya agak terlalu mahal. Tapi harga nah untuk ukuran yang gede ini, si 265 ribuan ini, kalau lo punya adik atau orang di rumah lu perempuan yang juga suka dandanin rambutnya, mending lo tawarin untuk patungan aja, karena ini such a unisex product gitu. Bagus untuk rambut yang panjang, bagus untuk rambut yang pendek. Such a great pre-styler buat gua, such a great product untuk lo ketika lagi pengen bersantai dan pengen punya rambut lebih rapi sedikit gitu dan masih bergerak-gerak. So I think it's super awesome. Menurut gua dari semua produk mentega yang pernah gue coba, ini one of my favorites lah, karena sangat relaxing banget ketika lo pakai dan wanginya, oh my god, enak banget. So yeah, kalau kalian punya kesempatan untuk beli, I will be very recommending it to you, karena unisex juga. Jadi paling tipsnya itu sih, lo ajak aja orang di rumah lo patungan. Istri gue juga suka pakai ini because it's awesome. Anyway, that's it. Thank you very much for watching, for liking, and for commenting. Dan kalau kalian belum subscribe, terus pengen subscribe, tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang at this point gue nggak tahu sih kapan akan naiknya. Tapi gue akan lebih rajin, gue janji. Komen, kalian udah pernah coba produk mentega atau belum? Pengen coba atau enggak? Terus, jangan lupa sebarkan video ini ke semua saluran social media yang kalian punya. Facebook, Instagram, Twitter, anything lah. Dan kalau kalian pengen terhubung sama gue di Instagram, pengen DM segala macam, akun Instagram gue ada di samping. Silahkan di follow, silahkan di DM. I'll try my best to reply all of the DMs yang masuk gitu. Padahal nggak banyak juga sih. Hope you have a great day, and other than that, till next time everyone.